Saya juga menentang pesulap merah, kan gak semuanya bener juga. Gara-gara lu semua dunia persilatan spiritual rusak. Kita memahami spiritual juga jangan sampai dikit-dikit berhalu gitu. Kayak orang gila gitu. Tiba-tiba ngobrol sama sendiri gitu. Biar apa? Biar dianggap sakti. Gila itu namanya. Kita ritual cukup gelar sajadah, berdoa. Pada dasarnya kita minta sama Tuhan. Khodam sih bullshit dah. Teknik pelet itu harus dihasut. Manggil khodam, manggil jin, kasih sesajen, hasut dia. Kang Dadan Spiritual, selamat datang kembali lagi nih. Yes, apa kabar? Kang Dadan gimana? Banyak berubah. Kabar gimana? Alhamdulillah baik. Semua dalam keadaan baik. Udah lama nih Kang Dadan nggak suun ke Studio Ganjil Misteri. 3 tahun. 3 tahun Kang? 3 tahun. Cukup lama Kang ya? Cukup lama. Mana aja Kang Dadan? Sebetulnya bukan menghindari dunia spiritual, tetapi lebih ditarik ke spiritual, ke pemerintahan di balik layar pemerintahan. Berarti pemerintah minta Kang Dadan buat menangani? Kurang lebihnya di balik layar lah. Balik layar? Di balik layar. Ada apa Kang dengan pemerintah? Berarti ada sesuatu yang Kang Dadan diminta buat faktor hoki, mungkin faktor keberuntungan juga, dan ada faktor chemistry, hubungan, karena saya dulu jurnalis juga kan, mungkin ada beberapa ide, beberapa strategi dunia jurnalis saya yang mungkin kebetulan dipakai di belakang layar. Pemerintah sampai memanggil Kang Dadan, dan Kang Dadan bersedia buat membantu pemerintah. Ya, karena faktor finansialnya lumayan. Lumayan Kang ya? Lumayan. Gitu. Ada sesuatu yang bikin saya penasaran nih sekarang nih. Tadi Kang Dadan bilang dulu berawal dari jurnalis. Ya. Dan pemerintah kenal Kang Dadan awalnya karena Kang Dadan jurnalis nih. Jurnalis. Sebelum jadi spiritual nih. Sebetulnya saya spiritual juga masih. Saya bisa kuliah, bisa sekolah dari SD sampai kuliah ya dari dunia spiritual. Kang Dadan dulu jurnalis tiba-tiba menjadi spiritual. Ini yang membuat saya bisa deh. Kenapa Kang? Dari jurnalis ke menjadi spiritual Kang? Permintaan orang tua. Karena kan setelah menjadi seorang akademisi, sarjana, harus mengapresiasikan ataupun mengabdikan ilmunya ke sesuatu yang lebih realistis atau nyata, namanya orang tua gitu. Jadi kebetulan saya ngambil jurusan jurnalis, jadi saya mengabdi ke ilmu saya apresiasikan ke jurnalis. Tetapi saya tetap ngobatin di pulang kerja, di kesibukan kerja tetap ngobatin. Sorry Kang ya, sedikit kita flashback ke masa lalu Kang, sebelum kita beranjak cerita yang lain. Kang Dadan menjadi spiritual tuh belajar apa karena dari lahir udah bisa berarti anak indigo lah kalau dibilang zaman sekarang gitu. Iya, karena saya lahir di daerah Kuningan ya, Jawa Barat. Hampir rata-rata berhubungan dengan spiritual dan tradisi-tradisi Sunda Wiwitan gitu, dengan lingkungan yang bisa notabene hampir banyak sistem kepercayaan di Kuningan, Jawa Barat, dengan ilmu-ilmu leluhur gitu kan, dengan lingkungan juga. Pada dasarnya karena terbentuk dari lingkungan sebetulnya, dan terutama kakek nenek kan bisa dibilang orang yang ditetuakan di kampung. Jadi leluhur di kampung, jadi yang menjadi
mungkin bisa dibilang kayak kepala suku yang kayak gitu. Jadi ya mungkin ada terah dan darahnya mengalir, dan yang terutama juga bagian daripada cerita anak muda yang mengalami proses bullying juga sebetulnya, untuk akhirnya mempelajari ilmu-ilmu kanuragan, kedugalan, kekebalan segala macam, berawal dari salah satunya bullying juga. Dalam arti Kang Dadan ini ada terah nih, keturunan dari seorang spiritual. Betul. Dan salah satunya itu perjalanan dari lingkungan, terbentuk juga dari lingkungan, dan untuk memantapkannya salah satunya adalah bullying sebetulnya. Bagaimana untuk saya bisa memperkuat badan, bisa menjadi seorang yang ditakuti, disegani, mempunyai kesaktian. Pikiran-pikiran remaja zaman dulu kan hanya sebatas itu, yang tidak lari ke pengobatan. Sebetulnya lari ke dunia pengobatan itu awal-awalnya adalah kayak banyak orang-orang yang kesurupan. Nah, ini fenomena kesurupan ini agak sedikit unik jadi akhirnya saya berpikir tentang mengerucut ke dalam kitab Al-Quran. Gitu. Bahwa asalnya tipu daya jin itu sangat luar biasa, tipu daya jin iblis sangat luar biasa. Jadi polanya kita itu di-upgrade sama mereka. Yang saya pelajari dan saya pahami sekarang. Kalau zaman dulu itu kan kalau banyak orang yang kesurupan massal, fenomena kayak gitu kan, banyak banget. Kenapa sekarang nggak ada gitu? Nah, itu harus dipertanyakan. Inilah salah satunya. Jin mengupgrade perkembangan manusia. Kalau zaman dulu kan kalau banyak pikiran susah, banyak beban pikiran, ngelamun depan rumah kesurupan. Kalau sekarang banyak pikiran bikin status. Jadi jin itu masuknya ke ranah tubuh, iblis itu ke ranah tubuh. Jadi untuk bisa meluapkan emosi dan kekesalannya melalui status. Orang yang bacanya, orang yang disinggungnya baca, walaupun nggak baca ataupun di hidden, ada orang nyampein, ribut, saling bunuh akhirnya gara-gara handphone. Ilmu apa nih yang akan buat mengupgrade dunia spiritual ini untuk mengikuti zaman, Bang? Sekarang itu yang saya pelajari munculnya fenomena pesulap merah ya. Karena tidak dipungkiri lah, pesulap merah itu banyak memberikan nuansa spiritual dalam Indonesia. Saya akui. Ada nuansa baru lah. Karena saya juga pernah collab sama beliau. Saya pernah collab sama pesulap merah juga. Saya juga menuturkan banyak beberapa hal. Pada dasarnya apa yang disampaikan pesulap merah juga ada sebagian benar, ada juga sebagian yang tidak, semuanya tidak bisa dijelaskan dengan logika gitu loh. Dunia gaib itu gak bisa. Karena ada beberapa yang disampaikan oleh pesulap merah ya betul. Sampai pesulap merah membongkar trik-trik yang dilakukan spiritual. Betul. Jadi bukankah itu salah satu membongkar atau sampai menggali dapur orang, Kang? Ya, baru di episode ini ya saya menghubungkan dengan pesulap merah ya. Dari sekian episode ganjil munculnya pesulap merah. Memang pada dasarnya tidak dipungkiri ada sebagian besar, ya betul. Tetapi ada juga sebagian besar ya tidak semuanya dijelaskan dengan logika gitu loh. Saya juga waktu collab dengan beliau juga membahas tentang santet dan sihir. Tadi kakak Akang di Baik Lahir sempat cerita sama saya. Kalau pas munculnya pesulap merah, Kang Dadan sempat drop. Benar kan? Drop sih enggak, cuman lebih banyak menganalisa bahwa dulu saya kalau ngobatin ya ke kamar, ambil air, berdoa, selesai, sembuh gitu loh. Seiring perkembangan zaman, audien atau klien tuh lebih kayak melihat kayak lebih ke show up gitu. Kalau mungkin masih ingat zamannya Suhu Acai, Ki Joko Bodo, itu lebih ke show up.
show up itu kepertunjukan dulu. Seberapa hebat, seberapa sakti lo gitu loh. Dia menunjukkan dia. Nah, itu dari situ. Saya menganalisanya tuh, saya kan dari kampung yang notabene paranormal kampung gitu, yang bermodal air gitu. Bermodal air. Setelah masuk ke perubahan zaman yang tadi muncul. Kalau zaman dulu itu ada yang disebut namanya majalah misteri. Majalah misteri. Banyak di situ lebih menampilkan show up gitu loh. Jadi perkembangannya dari situlah asal muasal yang disebut yang pesulap merah itu yang disebut gimmick. Jadi audien ataupun klien itu lebih melihat seberapa hebat sih kamu gitu loh, seberapa sakti sih kamu gitu loh. Padahal pada dasarnya spiritual itu nggak begitu. Spiritual itu tidak bisa dijelaskan dengan logika. Memang pada dasarnya adalah ketentuan Tuhan pada dasarnya. Spirit dan ritual. Spirit itu kan memberikan motivasi, memberikan masukan, memberikan dorongan, semangat. Karena klien itu dalam kondisi drop psikologi, psikometik. Kalau dalam dunia santet tuh, kalau dalam dunia dalam dunia kedokteran, psikometik itu adalah seseorang yang merasa sakit dan merasa bahwa tubuhnya itu tidak baik gitu loh. Nah, akhirnya tersugesti dengan hal-hal mistis gitu loh. Itu sebetulnya yang disebut santet. Santet itu sebetulnya pada dasarnya adalah teknik intelijen. Wow. Betul. Gimana tuh, Bang? Kalau zaman dulu selalu bilang pakai kelapa hijau gitu loh. Sebetulnya memang itu untuk menetralkan racun. Karena hampir 95% pakai rempah-rempah atau racun-racun tertentu lah. Karena memang sembuhnya pakai kelapa hijau. Kelapa hijau. Beda ya dengan sihir. Sihir beda. Oh, beda kan? Sihir dengan santet itu beda menurut saya. Kalau sihir itu ya benar-benar lebih ke satanis ya. Pokoknya berhubungan dengan bagaimana ucapan dan mantranya itu yang berhubungan dengan contoh Al-Quran gitu loh. Saya contoh di Al-Quran aja Al-Fatihah gitu. Kan ada surat yang bait yang dimana Maliki Yaumidin. Ini salah satu bait yang di Al-Fatihah. Maliki Yaumidin. Tapi dalam dunia santet, Maliki itu harus dibaca berulang-ulang kali dalam jumlah 1000 kali. Gitu. Diputar balikan si ayatnya harus diubah-ubah. Gitu. Itu kalau dalam dunia sihir. Dalam dunia teluh disebutnya. Berarti ada kerjasama atau perjanjian dengan setan gitu? Ya. Tapi kalau santet yang dibilang pesulap merah, ya sebagian betul ya. Lebih ke gimmick, lebih ke teknik intelijen lah. Saya ngejelasin detailnya, takutnya ditiru dengan sama audiens atau pemirsa ganjil misteri. Spill dikit lah, Kang. Intinya racun yang tidak bisa dideteksi oleh medis. Sangat sulit. Maksudnya dalam nggak muncul. Mau bisa dirasakan? Bisa. Nggak bisa. Pokoknya nggak bisa muncul. Seperti apa nih sebetulnya? Itu bahan-bahan alami. Gitu. Ada ritual tertentu? Nggak ada itu. Kan saya sudah bilang ya, teknik intelijen itu. Teknik intelijen. Ada teknik intelijen. Teknik intelijen. Proses tadi. Kalau dalam dunia spiritual itu ilustrasinya tuh kalau dalam dunia spiritual tuh ada namanya combe. Combe itu adalah orang pesuruh. Gitu. Jadi perkembangan zamannya spiritual sekarang itu berubah, termasuk hadirnya pesulap merah. Kan tadi generasinya kan tadi saya sudah jelasin, generasi pengobatan kampung itu dengan air aja sudah cukup. Sorry, kata combe itu pesuruhnya berupa hal goib apa manusia biasa? Manusia. Pesuruh, pembantu, asisten. Nah, perkembangan spiritual itu berbeda nih dari situ. Muncullah yang disebut
majalah misteri. Iya, tadi saya Berbeda tuh akhirnya. Audien klien itu lebih cenderung senang ke show up. Iya. Yang disebut sama pesulap merah itu. Joni Sakti gini. Nah, atraksi lah. Kalau bahasa pengobatan tuh beda lagi nanti gitu. Yang penting gue udah atraksi nih. Atraksi lebih menunjukkan ke show up. Udah menunjukkan bahwa skill gue kayak gini gitu. Ke show up. Gitu. Termasuk yang pada akhirnya yang termasuk ruangan spiritual, ruangan praktek gitu, yang kesannya serem, kesannya klinik. Iya. Pasti kan orang sebelum masuk ke atau dia pengen janji nih sama paranormal. Oke, kamu datang ke tempat saya ya. Pasti kan ruangannya kan dibikin itu klinik serem rupanya. Iya. Biar mungkin pengaruh sugesti dia. Memang tujuannya untuk tersugesti juga. Tetapi dalam tanda kutip nanti saya jelaskan lagi. Bagian dari sugesti itu juga untuk meyakinkan kamu nih yakin nggak sama saya gitu loh. Selama analisa saya ya, akhirnya saya menganalisa nih kan. Nggak penting juga, nggak perlu juga. Sekarang itu klien itu cukup online. Perkembangannya begitu. Oh, bisa lewat daring. Online sekarang. Nggak ada yang datang deh. Jadi untuk apa? Pertanyaannya. Kita ritual cukup gelar sajadah, berdoa. Pada dasarnya kita minta sama Tuhan. Khodam sih bullshit lah. Khodam itu tetap jin, saya kasih tahu. Masa kita minta sama jin? Kang, kenapa Kang seberani ini mengungkap? Gini loh. Yang namanya jin itu kan kita tetap makhluk yang paling sempurna di Al-Qur'an, benar? Iya kan? Tetap kita minta sama Tuhan. Jin itu hanya bumbu. Sama halnya saya nyuruh pembantu saya, ngerti nggak? Jin itu kayak gitu. Oh, buat pemanis doang? Bukan pemanis, untuk menghasut lah. Contoh lah, kalau pelet nih aku mau melet dia, ya aku pasti ada yang disebutnya tuh combe itu. Combe itu kan nggak mesti manusia. Pesuruhnya tuh yaitu tadi Khodam. Dengan membongkar ini berarti Kang Dadan udah siap buat kedepannya konsepnya di Oh enggak dong, kan memang perkembangannya beda. Spiritual itu semenjak pesulap merah itu beda. Berarti seorang spiritual itulah harus mengupgrade. Harus mengupgrade. Kalau enggak mengupgrade ke perkembangan zaman, dia bisa tiarap. Iya, tenggelam namanya. Tenggelam harus mengupgrade lah. Karena sekarang itu klien itu lebih kritis. Lebih kritis. Harus gini loh. Sakit itu nggak selalu gaib gitu loh. Kita juga arahkan juga. Udah ke dokter belum gitu. Contoh ya, ini kita ngomongin santet. Jadi biar terstruktur nih obrolan kita nih. Contoh dia sudah merasa bahwa dia nih kena santet gitu. Pastiin dulu gitu loh. Udah ke dokter belum? Belum ke dokter gitu. Ngapain ke kita? Kang Dadan seperti itu ke pasien gila? Iyalah. Tapi kalau ada yang bisa ditangani secara spiritual tuh jangan selalu gaib, ngerti nggak? Lu curhat aja spiritual buat lu semangat, ngerti nggak? Contoh kamu psikologinya. Spiritual itu nggak mesti selalu datang ke psikolog. Berarti sugesti dulu nih kita ambil. Sugesti buat dia kuat, mental dia kuat. Orang-orang yang kadang sakit terpuruk itu kan mentalnya drop. Ada hubungannya semua dengan pola hidup dia. Hidup itu harus bebasin. Uang itu harus dibelanjain, jangan pernah disimpan. Oke Kang, tadi ini makin seru nih. Tadi Kang Dadan kan sempat ibaratnya menghilang 3 tahun lah ya. Ditarik ke pemerintah. Tapi tiba-tiba Kang Dadan pengen nongol lagi dan perdana di Gajah Misteri. Berarti ini Kang pengen ngebongkar ini semua Kang? Enggak, membenahi aja. Jangan membenahi aja. Bukan merasa saya lebih hebat ya, enggak. Saya enggak merasa. Cuman harus di-upgrade gitu aja. Berarti ada something nih yang keadaan. Contoh ya. Sorry, berarti keadaan selama ini memperhatikan ya. Iya, tonton lah. Oh, gitu. Contoh ya. Contoh, maaf ya. Iya.
Kalau ngeramal, besok kamu jatuh dari motor, itu ngeramal. Kalau ngeramal tahun ini pesawat pasti jatuh, ya iyalah pasti jatuh. Pesawat kan kalau nggak jatuh kemana? Paham nggak maksudnya? Ngerti saya, ngerti. Paham kan maksudnya? Iya kalau dari sekian 1 tahun itu tidak ada yang jatuh, ya berarti ya kurang beruntung. Pada dasarnya cocokologi, ngerti gak? Iya. Kalau mau melihat lagi tentang ramalan itu ya pelajari kitabnya Jayabaya. Itu ilmu pasti apa gimana? Iya, pada dasarnya kan ilmu mengamati fenomena sebetulnya. Kepekaan terhadap alam. Berarti dicermati gitu ya? Iyalah, mengamati apa yang akan terjadi, perkiraan yang tahun ke depannya seperti apa gitu. Berarti setelah dia mencermati, dia bisa mengutarakan gitu? Iya, harus lebih mengupgrade aja sih. Okay. Lebih mengupgrade. Seperti apa kan? Saya bukan merasa lebih paham, lebih jago, enggak. Ya. Cuman apa ya? Meramaikan dunia spiritual lagi, bahwa kita pada dasarnya saya juga menentang pesulap merah, kan gak semuanya benar juga gitu loh, paham nggak maksudnya? Iya. Saya juga collab kok sama pesulap merah, tanya aja pesulap merahnya, gara-gara lu semua dunia persilatan spiritual rusak, gue bilang gitu kan. Tanya aja pesulap merahnya, tagin aja, tahu dia. Karena tidak semua yang disampaikan juga benar, tidak semua juga yang dunia spiritual yang memang ada benarnya, memang aja juga yang tidak apa yang dibicarakan juga benar. Jujur dari hati Kang Dadan nih, Kang Dadan spiritual kan terkenal kan, ngeliat paranormal sekarang seperti apa kan? Ya gimana ya, terlalu banyak halu. Kayak gimana Kang Dadan? Gini ya, tidak segala sesuatunya itu selalu berhubungan dengan hantu gitu. Contoh lah kayak kemarin yang fenomena ketukan pintu ya. Ini yang viral ya, yang di Depok. saya jujur aja, saya mengamatinya lucu aja ya. Maksudnya itu udah jelas-jelas itu fenomena teror gitu. Kalau ingat zamannya ninja gitu kan. Iya, ninja tuh. Ninja zamannya Soeharto gitu kan. Itu tuh udah jelas pakai Bluetooth. Oh, Bluetooth. Jadi jangan ngelihat fenomena, segala sesuatu fenomena itu mistis, enggak juga. Ada orang-orang tertentu yang narsis, nggak narsis. Pengen diakui, pengen ya mungkin salah satunya saya juga pengen diakui mungkin dengan ngomong kayak gini. Iya kan? Sudut pandang lain, saya ya pengen membenarkan dari ucapan atau apapun yang menurut pengamatan saya tidak mungkin seorang gaib, tidak ada di kitab Al-Qur'annya juga sampai yang bisa melakukan hal kayak gitu. Iya kan? Kalau kita sih patokannya terhadap kitab yang saya yakini. Oke kan Bang, Kang Dadan sesusah apa sih dulu mempelajari ilmu spiritual ini? Kan kalau yang sekarang kalau Kang Dadan kan kayak paranormal kan instan. Nah dulu tuh Kang Dadan sesulit apa sih jadi spiritual itu? Iya susah banget ya, kayak kita harus muti, kita harus di gunung aja yang harus kita nih harus meditasi benar-benar gitu loh. Yang kita tuh harus benar-benar mutih, tahu mutih? Mutihnya itu kayak gini, puasanya itu kita maghrib cukup makan segelas air dengan puasanya apa dulu nih? Contoh kalau ada yang puasanya itu yang kayak untuk hodam tertentu nasinya 7 comot gitu loh. Ada yang cuma segenggam. Puasanya kayak gitu. Nah, nanti setelah udah makan itu puasa lagi, nanti ketemu dengan sahur. Sama dengan porsinya sama. Nah, selama jenjang dari tadi buka sampai ketemu sahur itu harus baca mantra. Gitu loh prosesnya. Jadi harus naklukin gunung ini gitu loh. Kita meditasinya di gunung ini. Kebetulan saya kan di Cermai. Jadi istilahnya itu, jadi itu proses untuk mendapatkan spiritual itu kayak gitu loh.
berapa hari kan bikin Demere. Dan bahasa kasarnya apa ya, spiritual itu apa ya, yang melakukan hal-hal yang contoh yang free sex aja kayak nggak boleh, apalagi yang menyimpang gitu loh menurut saya gitu loh. Gitu. Iyalah. Oh, ada pantangannya kan? Iyalah. Kalau dilanggar, ya kepekaannya hilang. oh sia-sia. Kepekaannya hilang, hilang loh. Jadi yang saya amati itu, maksud saya itu adalah kayak cek kodam gitu loh. Kayak gitu. Banyak tuh sekarang gitu. Kayak gitu tuh menurut saya jujur aja memalukan dunia spiritual juga menurut saya ya. Yang kakang Dadang bilang halu. Mencemarkan dunia spiritual menurut saya. Halu. Berarti dunia spiritual sekarang nggak ada murni. Walaupun kita dianggap, walaupun kita bodoh, tetapi jangan sampai membodohi orang gitu, maksud saya. Oh gitu. Karena kan walaupun kita paham, pada prinsipnya kita memahami dunia spiritual, belum tentu orang kita ajarkan dunia spiritual, belum tentu orang paham dengan dunianya kita gitu, pemahamannya kita gitu ya. Jadi jangan mempermalukan dunia spiritual menurut saya sih, dengan kehaluannya gitu. Ini ada sesuatu nih yang bikin saya suka bertanya. Tadi Kang bilang kan sekarang udah canggih. Nah, Membuat orang perlu online, enggak datang tapi online lah. Online. Sekarang banyak pasien-pasien harus mensyaratkan beli inilah itulah, harus ada sajen lah ini itu lah. Berarti kan ada sangkut pautnya dengan hal goib dong, atau ya tadi kan saya sudah bilang, combe ada yang disuruh juga. Contoh pelet, ya kan harus ada yang disuruh, tapi tetap berdoanya sama Tuhan. Itu kalau melalui Manusia itu alam bawah sadar yang harus dihasut. Contoh, alam logika itu lapar, ya makan, haus, ya minum. Alam logika kan? Itu kan kalau yang ketemu tuh. Itu alam logika, itu logika. Di luar online kan, di luar itu online kan. Kita jelasin dulu. Kalau logikanya kan, kayak ini online ya, online kan. Contoh nih, kita orang nih nyuruh melet orang nih. Saya nih disuruh melet orang nih. Kita jelasin dulu. Kalau orang makan tuh kan, kalau lapar ya makan, haus ya minum. Nah, alam bawah sadarnya ini, manusia ini harus kita hasut. Hasut tuh kayak gimana? Kalau kamu suka nonton TV, melihat yang namanya KFC tau gak? Iklan KFC. Kenapa Panta selalu iklannya walaupun orang udah tahu Panta, ngerti gak? Nah sama. Maksudnya sama itu adalah alam bawah sadar manusia itu tetap harus dihasut. Contoh yang kamu nggak suka sama si Nengsih, contoh. Nah aku harus bagaimana ngasut si Nengsih gitu ya, melalui dengan hodam tadi yang saya bilang. Makanya hodam itu tidak semudah apa yang disebutkan. Saya isi hodam shot gitu. proses ngebeli hodamnya aja butuh meditasi, butuh puasa, muti segala macem. Butuh pengorbanan biaya. Ya pastilah. Pastilah. Biaya tuh dulu kita untuk waktu kita meninggalkan itu kan bagian daripada waktu kita terbuang. Nah, kenapa pasien itu untuk membiayai operasional, masa lu sakit masih gua bayarin dokternya? Kan gitu kan? Lu ke dokter aja walaupun nggak punya duit, minjem ke tetangga kan? Bener nggak? Bener kan? Makanya saya kasih penjelasan itu adalah bahwa ilmu yang kita dapatkan juga jangan sampai dimanfaatkan orang gitu. Jangankan orang biasa, orang benar-benar pejabat aja dia bilang gaji pertamanya buat saya, gaji pertamanya 250 juta. Seneng dong kita, berani kita lakukan apapun. Udah jadi, pergi. Lupa. Gitu, bukan lupa, pergilah. Pergi ya. Kayak gitu, makanya kamu datang ke klinik aja kan nggak punya duit, minjem ke tetangga kan? Kayak gitu. Berarti kalian pernah ngalamin seperti itu kan? Sering lah. Jadi kita kasih kesepakatan dulu. Ada didilan lah sebelum. Kesepakati dulu lah kan, karena kita kan juga yang namanya tadi combe kan. Jin itu kan pasti mau bekerja kalau dikasih sesuatu.
Namanya juga jin. Tadi kan saya sudah ngasih gambarannya bahwa jin itu sekarang perkembangannya tuh beda. Dulu masukin ke orang melalui kerasukan, berbagai macam cara gitu kan. Terus sekarang kesurupan orang nggak pernah ada, gimana, kemana jinnya, apa hilang? Enggak, masuknya ke HP, ke badan orang, ngehasut untuk apa, ngebunuh. Gitu tekniknya sekarang. Nah sekarang bagaimana kita untuk bisa menyuruh jin ya, melalui ritualnya itu nggak selalu mesti di ruangan tempat yang kita yang serem atau nggak mesti. Itu yang sampai Kang Dadan sekarang udah tadi Kang Dadan cerita ke saya di balik layarnya, barang-barang saya udah saya kasih semua ke paranormal nih. Apa yang mau ambil kan. Oh metode itu yang Kang Dadan pengen upgrade nih tanpa melihat hal yang klinik, nggak mesti, tapi bisa menyembuhkan orang. Iya, nggak penting sekarang itu. Sekarang itu klien itu yang penting bagaimana tujuannya hasil. Hasilnya pengen instan apa ada proses? Kalau instan ya kita jelasin dulu, kita juga ngelihat bisa atau enggak. Kalau nggak bisa juga kita jangan maksain. Berarti psikologinya diobatin dulu. Iyalah, obatin dulu. Kadang kita melalui obrolan itu kita tahu tipikalnya kayak gimana. Oh, karakter orang bisa tahu. Dablek biasanya. Ya udahlah, gitu kan. Ngapain juga. Cerita dikit dong, yang bikin sampai sekarang Kang Dadan gak bisa ngelupain seorang pasien yang dablek. Kita udah kasih tahu ngeyel kadang ya. Kita blok, kita dianggapnya nipu gitu ya. Oh. Gitu. Padahal dia tahu, dalam artian kata bisa dibandingkan, dalam artian kata ongkos kita, bensin kita, nyamperin dia, dengan waktu kita banyak dibuang, kita pun keluar kota untuk melakukan meditasi. Meditasi itu nggak mesti, saran saya itu meditasi itu lakukan di alam. Meditasi itu di alam. Kita pasti keluar biaya dong, kan tadi saya sudah bilang. Tapi dia nggak paham, nggak ngerti dableknya. Berarti dia melanggar perjanjian aturan. Kadang susah gitu, dikasih paham susah. Jadi kita dianggapnya tuh membohongi, nipu. Oke Kang, ini mantap nih. Ada pengobatan yang bayar si ikhlasnya aja. Sempat saya tanya, kok bisa sih pengobatan tanpa si ikhlasnya nih? Enggak, tahan dulu. Saya kata dia, ini katanya perintah dari Ibu Ratu. Jadi ngobati gratis si ikhlasnya Kang. Gitu Kang. Gimana menurut Kakang keadaannya? Bullshit. Hah? Bohong. Bohong gimana Kang? Ya bohong lah. Masa dia dengan apa yang banyak kita keluarkan kita nanggung sendiri. Yang namanya sesajen itu nggak murah. Sesajen itu nggak murah, masa dibayar seikhlasnya? Mau dibayar. Sekarang saya tanya deh ulama penceramah. Lu gua panggil, aku di Jakarta, penceramahnya dari Semarang. Gua bayar seikhlasnya mau nggak? Dongkol. Jangan begitu. Saya sudah ngalamin proses itu. Saya dari Jakarta diundang ke Bandung, dibayar 300. Tolnya aja berapa? Bensinnya berapa? Belum waktunya ya? Belum waktu. Yang ngegondol apa? Ini batinnya akhirnya nggak ikhlas. Ikhlas yang bikin pengobatan atau spiritual Kakang nggak berhasil. Makanya kita harus sepakati dari awal. Makanya jangan sembarangan, dalam artian kata kita tuh jangan dimanfaatin. Banyak orang yang memanfaatkan orang-orang spiritual itu kayak gitu. Kalau untuk pasien ya Kang, yang pakai mahar ya Kang Dadan boleh spill dikit ya? Sah-sah saja, yang terpenting sepakati dan masuk akal. Jangan sampai air aqua harganya 5.000 dibilang 500 juta. Oh gitu. Iya dong. Sekarang kita beli harga aquanya itu 3.000, ya kita bilang ya kita keluarin duit itu buat beli aqua, gitu aja. Itu yang dikeluarin sebetulnya mahar itu kadang. Karena kan aqua itu kan juga kita beli. Iya kan? Udah itu intinya. Sepakatin aja, sah-sah saja menurut saya.
Aqua dengan harga murah tapi dijual dengan harga fantastis. Itu nggak masuk akal. Gak make sense kan? Nggak. Itu yang membodohi orang gitu. Ya janganlah. Misalnya bukan biaya untuk ini. Pernah? Ya pastilah, tapi dengan kesepakatan bersama. Karena kan tadi saya sudah bilang, lu bayangin aja dari Jakarta ke Bandung dikasih 300, apa nggak sakit hati? Pasti dong Kang Gadang pernah menerima mahar yang tinggi lah. Pernah dong? Kalau mahar belum ya? Udah. Oke. Iya. Bukan mahal ya. Saya bukan nyebutnya mahar. Apa tuh? Dia yang ngasih sendiri apresiasi. Ngasih sendiri. Datang. Ada deal-dealan di belakang. Waktu itu saya ingat Purwokerto. Ngasih Ayla. Sembuh dia dari ICU. Penyakit apa itu? Waktu itu zaman COVID, saya masih ingat. Zaman COVID. Masuk ICU. Sudah diponis meninggal. Diponis pasti meninggal. Kata apaan? Berdoa aja sama Tuhan. Ritualin? Ya, kita gak bisa masuk ICU juga. Zamannya COVID, jangan masuk ICU, masuk rumah sakit aja susah. Berarti tanpa ada campur tangan tadi yang orang ketiga ya kan, yang kedua pertama kita hubungan sama Allah kan. Iya, mungkin kebetulan ya didengar sama malaikat. Makanya ada beberapa kasus klien itu yang berhubungan penyakitnya itu langsung dari Tuhan, ngeri, yang nggak bisa diobatin sama sekali. Yang nggak bisa dan nggak masuk logika. Nggak bisa, itu mah penyakit Tuhan, disebut kutukan Tuhan saya nyebutnya. Kutukan Tuhan lah. Iya, perbuatan dia, mulutnya dia. Mungkin kebetulan orang yang disakitinya nembus langit doanya. Pengacara itu. Pengacara. Mungkin kebetulan pengacara itu ngebantu orang yang salahnya mungkin berdoa tembus langit kayak. Lewat jalur langit. Kayaknya. Gitu. Ya sekarang ya gini aja deh, kalaupun nggak percaya sama tentang dunia gaib, bagaimana istri-istri sah itu dapat petunjuk dari Tuhan, gitu aja itu. Hampir 95% istri sah pasti dapat petunjuk dari Tuhan. Kalau suaminya selingkuh. Gitu aja. Yakin saya. Udah itu aja. Berarti benar dong, doa orang yang terzolimi itu dijabah kan? Jangan salah, jangan hati-hati, jangan main-main. Berarti seorang spiritual percaya juga agama kan? Jangan dianggap kita jauh dari agama, salah. Maka tadi saya sudah bilang, spiritual itu seni. Seni. Kayak kita penyanyi, melukis, cuman kita seni hantu, seni roh gitu aja. Kan tadi saya sudah bilang, teknik pelet itu harus dihasut. Manggil hoda, manggil jin, kasih sesajen, hasut dia. Suka, cinta sama dia gitu. Lagi mimpi dikasih wajahnya dia, terus kayak gitu tekniknya ya. Teknik psikologinya kayak gitu, gambarannya lah tentang pelet itu. Tetap harus dihasut. Nah, berarti kan ada campur tangan jin, Kang. Iya kan tadi saya sudah bilang ada campur tangan jin. Tapi tetap kita berdoa sama Tuhan. Supaya apa? Supaya dilancarkan, dimuluskan. Kalau nggak kita berdoa sama Tuhan, gimana mau dijabah? Memang kita nggak bertuhan lah, tetap minta sama Tuhan. Cuman tadi saya sudah bilang, spiritual itu kayak ya seni aja, seni kayak situ yang tahu, seni menyanyi, seni melukis. Cuman kita seni hantu, seni roh. Tetapi bahwa kita memahami spiritual juga jangan sampai
dikit-dikit berhalu gitu. Kayak orang gila gitu. Tiba-tiba ngobrol sama sendiri gitu. Biar apa? Biar dianggap sakti. Gila itu namanya. Kodam itu cukup berbicara dengan soul, dengan hati gitu loh. Apa yang kita mau dia paham. Orang gila gitu menurut saya. Gak usah berlebihan. Jadi ya jadi jangan kita terlihat aneh. Oke Kang, obrolan kita cukup menarik nih malam ini Kang. Banyak cerita yang belum saya dapat dari seorang Kang Dadan yang 3 tahun menghilang tanpa jejak di Gading Misteri Kang. Iya. Kang, beri petua dong buat pemirsa Gading Misteri nih, mistis atau seperti apa sih yang benar menurut Kang Dadan? Mengenal dunia spiritual itu memang misteri intinya. Pada dasarnya sepakati dulu. Jika menginginkan sesuatu, sepakati saling satu sama lain deal lah intinya gitu. Dan kita harus menjelaskan juga pola kerja kita juga. Kita juga harus menjelaskan juga bahwa operasi apa aja yang kita lakukan. Biar juga memahami, jangan sampai kita dianggap sebagai penipu. Karena memang pada dasarnya seni spiritual itu adalah seni, kembali lagi. Sulit digambarkan. Dan yang terpenting adalah satu sama lain saling percaya, kuncinya itu.